Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali belajar OSN Fisika pada chapter 5. Kita akan membahas soal-soal pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan aktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa dalam mempelajari OSN Fisika, pusat massa, momentum, dan tumbukan linier. Kita bahas pada soal yang pertama. Seorang pemain basket berlari dengan kelajuan 3 meter per sekon. Di suatu titik dia melempar bola secara horizontal dengan suatu laju v0 relatif terhadap dirinya. Dia ingin agar bola mengenai target yang jaraknya 6,5 meter dari posisi dia melempar bola di titik A. Tetapi dia ingin membuat bola memantul sekali lagi dari lantai ya. Lihat gambarnya, kita akan keluarkan gambarnya nanti ya. Tumbukan antara bola dengan lantai tidak lenting sempurna dengan koefisien restitusi 0,8. Anggap bahwa bumi adalah 10 meter per sekon kuadrat. Inilah ilustrasinya ya. Jadi jaraknya 6,5 meter dari targetnya di titik B. Kemudian dia mulai melempar dari titik A pada ketinggian 1,25 meter. Kemudian bola memantul ya. Memantul yang pertama kali, target yang kedua pada posisi B, yaitu pada target keduanya pada posisi B ya, sebagai pemantulan yang kedua. Ini yang kita inginkan ya. Dari kalimat soal ini ya, bahwa pemain basket itu mulai melempar dengan kecepatan 3 meter per sekon ya. Kemudian pada jaraknya di titik B adalah 6,5 meter, menginginkan terjadi pantulan pertama dan pantulan kedua. Yang A, tentukan lamanya dari semenjak bola dilepas sampai tumbukan yang pertama ini, sampai saat tumbukan yang pertama. Yang B, tentukan lamanya proses dari semenjak tumbukan pertama sampai tumbukan kedua. Ini di sini berapa waktunya ditambah sampai pada titik B. Ini adalah T1, boleh di sini. Sampai saat menyentuh lantai ya, pada tumbukan pertama T1, kemudian menyentuh lantai yang kedua adalah pada pantulan kedua, itu jumlahnya, maka waktunya disebut dengan T2 ya, boleh. Nanti kita inginkan seperti itu. Ini waktu bagian pertama, ini waktu bagian yang kedua. Yang C, besarnya kecepatan pelemparan V0 ya pada bola yang dibutuhkan. Dari sini mulainya diambil ya, dilepaskan. Pemainnya adalah 3 meter per sekon berlari, kemudian dia melempar dengan kecepatan V0, itu yang kita cari. Kita ambil pembahasannya. Ini adalah peristiwa pemain basket tadi ya, menginginkan pantulan pertama dan pantulan kedua. Yang diketahui bahwa kecepatan pemain basket 3 meter per sekon, kecepatan bola adalah V0, E-nya adalah 0,8, berarti tidak lenting sempurna, tapi juga tidak elastis sama sekali ya. S-nya adalah 6,5 meter, kecepatan V0 terhadap Y ya, itu adalah 0, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, H sama dengan 1,25 meter. Di sini ya, pada
kecepatan arah vertikal sama dengan 0. Berarti yang ada hanya kecepatan mendatar. Kita lihat pada soal yang pertama atau yang AT sama dengan berapa pada waktu terjadi tumbukan pertama. Saat tumbukan pertama, T pada saat tumbukan antara tumbukan pertama ke tumbukan kedua, berarti di sini ya. Kemudian yang C adalah V0-nya berapa ya. Maka dengan demikian kita ambil pada soal A. T sama dengan berapa pada saat mulai menyentuh lantainya. Mula-mula bola dilempar secara horizontal. Maka kecepatan awal bola pada arah sumbu Y yang ke sana itu sama dengan 0. Berarti yang ada hanya pada sumbu X-nya, searah sumbu X. Maka pergerakan bola dari titik A di sini itu memiliki persamaan H sama dengan V0Y ditambah setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah V0Y-nya ya. Kemudian V0Y-nya, maka dengan demikian V0Y-nya sama dengan 0, maka H sama dengan setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah bola melakukan gerak jatuh bebas, sepertinya demikian kan itu. Maka berapakah T-nya? Maka T sama dengan akar dari 2H dibagi dengan G ya. Ini adalah 1,25 meter. Kita untuk mempermudah perhitungan diambil 10/8 ya boleh. Maka 2 dikalikan 10/8, 1,25 adalah 10/8 dibagi 10. Maka ini ya 10/10 1, ini masih ada 1/4. 1/4 kalikan 2 dikalikan 1/8 masih ada 1/4. Maka waktu pertama kali ya yang dibutuhkan bola adalah 0,5 sekon. Ini di sini ya. 0,5 sekon ya. Jadi inilah yang kita sebut nantinya sebagai T1 ya di sini. Dari mulai A sampai tumbukan yang pertama. Sekarang kita ambil pada soal B, tumbukan 1 ke tumbukan kedua di sini ya. Berapakah waktunya? Nah, maka di antara tumbukan 1 ke tumbukan 2, pemantulan pertama, kecepatan bola sesaat menumbuk tanah itu adalah V1Y, itu sama dengan ya akar 2GH. Dari sini kita perhitungannya ya. Maka dengan demikian ya 2 dikalikan 10 ya. Ini masih ada pada posisi H yang pertama di sini ya. Pada posisi H yang pertama, maka hanya adalah 1,25 dikalikan 10 dikalikan 2, maka ini sama saja 12,5 kali 2, maka V1Y sama dengan 5 meter per sekon. Ini pada saat mau menyentuh tanah, kecepatannya ya yang searah dengan sumbu Y adalah 5 meter per sekon. Ini yang dikatakan kecepatan bolanya pada saat akan menumbuk tanah ya. Kita lanjutkan. Pantulan kedua, kecepatan bola sesaat menumbuk tanah. Maka koefisien restitusinya itu adalah perbandingan kecepatan setelah tumbukan dengan kecepatan awalnya, atau boleh demikian, atau kecepatan setelah tumbukan kedua dibagi dengan tumbukan yang pertama. Maka ini tumbukan yang kedua, ini tumbukan yang pertama ya, atau tumbukan pertama dengan kecepatan awalnya ya boleh. Maka dengan demikian V aksen 1Y sama dengan E V1Y. Ini adalah proses dari koefisien restitusi setelah tumbukan dengan sebelum tumbukan. Itu namanya koefisien restitusi. Ini sudah ada harganya tadi 5 meter per sekon.
Maka V aksen 1Y sama dengan E dikalikan akar dari 2GH. Ini adalah akar 2GH, ketemunya 5 meter per sekon. Maka E-nya adalah 0,8 dikalikan dengan 5. Sehingga V aksen 1Y ya, pada tumbukan kedua itu kecepatannya adalah 4 meter per sekon. Jadi tumbukan pertama saat menyentuh tanah 5 meter per sekon, kemudian menumbuk ke lantai yang kedua adalah 4 meter per sekon. Ini pada titik B ya. Ini sudah pada titik B. Maka dengan demikian, waktu yang dibutuhkan dari tumbukan pertama sampai tumbukan yang kedua, maka di sini kita lihat V aksen 1Y ini adalah persamaan dari gerak ya, dari gerak vertikal ya boleh ya, atau gerak satu bebas ya boleh. Ini V0-nya tetap 0 ya, maka V aksen 1Y sama dengan 0 ditambah GT kuat ditambah GT2 itu sama dengan GT. Ini sudah ada harganya ya. Maka ini adalah 4 ya, maka dengan demikian ya T2 sama dengan ya 2 kalinya. Jadi pada waktu dia naik pada titik maksimum kemudian turun sampai tanah adalah 2 kali T maksimumnya ini. Maka dengan demikian V aksen 1Y itu sama dengan GT2. Maka GT2 itu adalah pada waktu kecepatannya ini ya dibagi dengan G mencapai titik maksimum karena gerak parabola kecepatan arah mendatar yang dipakai ya. Maka dengan demikian ini adalah 4 meter per sekon, sehingga T2 sama dengan 2 dikalikan 4 dibagi dengan 10, ketemunya adalah 0,8 di sini ya. 2 kali 4 adalah 8 dibagi 10 adalah 0,8. Kita ulangi lagi di sini ya, adalah GT kuadrat V0Y-nya tetap 0. Tetapi tadi dari tumbukan pertama sampai tinggi maksimum sampai turun kembali waktunya T2 itu menjadi 2 kalinya dari V aksen 1Y dibagi dengan G ya. Berarti ini T2 kembali ke tanah lagi, maka ketemunya 0,8 ya. Ini 0,8. Berapakah V0-nya yang C? Nah, sekarang kita lihat. Besar kecepatan pada sumbu X adalah jumlah kecepatan pemain dan kecepatan awal bola. Jadi pemain basket berlari sambil melemparkan bola, maka kecepatannya di jumlah pemain dan kecepatan bolanya, maka Vx-nya itu sama dengan Vp ditambah V awal dari bola. Bisa dimengerti ya dari sini. Jadi kecepatan yang diambil pada arah sumbu X adalah pemainnya juga dengan bolanya. Kita masukkan angkanya, maka Vx-nya sama dengan 3 ditambah dengan V0 ya. Maka dengan demikian ya, waktu yang dibutuhkan pada gerak horizontal tadi pertama sudah ketemu 0,5 T1, ini 0,8. Maka dengan demikian Tx-nya yang searah dengan sumbu X berdasarkan perjalanan pemain dan bolanya, maka T1 ditambah dengan T2 dengan T1 0,5 sekon, T2 adalah 0,8 sekon. Ini ya. Total waktu yang dibutuhkan adalah 0,8 ditambah dengan 0,5. Hasilnya adalah 1,3 sekon. Jadi sampai di titik B ya, ke waktu yang dibutuhkan pada arah mendatar adalah 1,3 sekon. Ilustrasinya pada titik B adalah pantulan yang kedua.
Maka dengan demikian waktu totalnya adalah dari T awalnya sebelum atau saat tumbukan pertama dengan tumbukan yang kedua sampai ke tanah kembali. Ini saat menumbuk pada lantai yang pertama, ini adalah kembali ke tanah lagi, ya. Itu yang kita inginkan, waktu yang dibutuhkan totalnya demikian, ya. Jarak yang ditempuh bola sampai ke pantulan kedua atau sampai ke tanah kembali, maka S-nya sama dengan Vx dikalikan dengan Tx-nya. Ya, Vx-nya sama dengan 3 ditambah V0, maka Tx-nya adalah 1,3 dalam satuan sekon. Dimasukkan persamaannya, maka S-nya adalah 6,5 meter. Seluruh jarak dari A sampai B adalah 6,5 meter, sehingga ya S sama dengan 3 ditambah V0 dikalikan dengan Tx, maka S V0-nya S dibagi Tx dikurangi dengan 3, ya. S-nya sudah ada, Tx-nya sudah ada. Hasilnya adalah 6,5 dibagi 1,3 dikurangi dengan 3, maka V0-nya adalah 2 meter per sekon. Ini cara kalau kita langsung menggunakan S sama dengan Vx dikalikan dengan Tx, karena Vx-nya sudah ada, Tx-nya sudah ada, S-nya sudah ada, ya. Maka dengan demikian inilah persamaan yang diinginkan. Ketemunya V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. Ya, kita membuat dengan cara lain, ya, untuk menentukan V0. Waktu pantulan pertama adalah setengah GT1 kuadrat, kan itu, ya. Sehingga T1-nya sama dengan akar 2H dibagi dengan G. Kembali kepada soal nomor A tadi, ya. Tapi sekarang langsung kita ganti dengan T1, ya. Kemudian waktu pantulan kedua adalah siapa? V aksen 1Y sama dengan E V1Y. Ini pantulan pertama, ya. Ini adalah tumbukan, sesudah tumbukan, ini sebelum tumbukan, ya. Ini pantulan kedua, ini pantulan pertama. Itu boleh mengatakan demikian. Sehingga V aksen 1Y yang ini, itu V1Y ini, ya. V1Y adalah akar dari 2GH. Tadi sudah ada, ya, pada slide sebelumnya. Maka dengan demikian V aksen 1Y sama dengan E akar dari 2GH, ya, sebelum menyentuh lantai atau pada pantulan yang pertama. Maka T2, ya, itu sama dengan V aksen 1Y dibagi dengan G. Ini adalah waktu untuk kembali ke tanah lagi atau pada di titik B di sini, ya. Di titik B adalah 2 kali waktu yang dibutuhkan dari maksimum sampai turun kembali menjadi 2 kalinya, ya. Pantulan pertama tinggi maksimum, kemudian pada titik B jatuh ke tanah lagi, sehingga T2-nya itu sama dengan 2, ya, 2E akar dari 2H dibagi dengan G. Kita lihat di sini, ya. Maka di sini adalah turun pertama, maka adalah T1, ya. T1 kalau dihubungkan dengan koefisien restitusi adalah E pangkat N, ya, E pangkat N. Pantulan yang pertama adalah dikatakan E pangkat 0, maka di sini E pangkat 0 adalah 1, maka akar dari 2H dibagi dengan G. Pantulan pertama maka E pangkat 1, ya. Pangkat 1 naik adalah Y, ya, adalah apa? V aksen V1Y, kemudian turun kembali menjadi V aksen 1Y, ya. Maka dengan demikian kalau diurutkan demikian, maka ini E pangkat 1, di sini E pangkat 0, ya. E pangkat 0 adalah 1, E pangkat 1 adalah E. Maka naik dengan turun menjadi 2 kalinya. 1 kali naik, 1 turun, kan itu,
ya, maka 2E akar 2H dibagi dengan G. Maka kita lihat dari sini ya, sehingga perbandingannya ya, maka TX-nya itu tadi sudah dikatakan T1 ditambah dengan T2. Ini T1, ini adalah T2-nya ya. Maka dengan demikian menjadi 1 ditambah 2E ini sama ya, maka dikumpulkan dikalikan dengan akar dari 2H dibagi dengan G. Ini sudah ada hasilnya sebenarnya, tapi kita hitung kembali ya. Kemudian ini adalah Vx-nya, yang ini Vx-nya. Kita ulangi lagi persamaan ini, diulangi lagi. S sama dengan Vx dikalikan dengan Tx. Maka ini Vx, ini adalah Tx-nya. Maka dengan demikian kita ambil nilai-nilainya, masukkan data-datanya ya. Ini data-data yang dibutuhkan. S-nya 6,5 meter, akar 2H per G adalah 0,5, kemudian E-nya adalah 0,8. Nah, jadi diulangi persamaan ini, kemudian dimasukkan adalah 3 ditambah dengan V0, TX-nya diganti 1 ditambah 2E akar dari 2H dibagi dengan G. Ini data yang dibutuhkan, kita masukkan di sini, maka V0-nya sama dengan 2 meter per sekon. Kita lihat di sini. Ya. Maka ini 0,8 ya. 0,8 dikalikan 2, 1,6, 2,6 kan itu. 2,6. Ini ya adalah 0,5. 0,5 kali 2,6 ya, maka 6,5 dibagi ya, dibagi 2,6 kan itu tadi ya. Ini 2,6 ya. Ini 0,8 kali 2 1,6 ditambah 1 2,6 dikalikan 0,5 adalah 1,3. Kembali lagi di sini ya. Nah itu. Nah, ini 0,5 dikalikan 2,6 adalah 1,3. Maka 6,5 dibagi 1,3 dikurangi 3 jadinya. Nah, itu. Maka hasilnya tetap sama 2 meter per sekon. Paham ya? Ini cara yang pertama, ini cara yang kedua. Ingat, tumbukan itu merupakan bilangan eksponensial dari koefisien restitusi. Ini E pangkat 0 ya. Berarti belum terjadi tumbukan. Ini E pangkat 1, tumbukan pertama kali. E pangkat 2, tumbukan yang kedua kalinya ya, dan seterusnya. Maka E pangkat 0, E pangkat 1, E pangkat 2, dan seterusnya. Pada bilangan 2 ini adalah naik ya, kemudian memantul kembali ya. Maka dengan demikian dia menempuh jarak, benda itu menempuh jarak 2 kalinya dari waktu yang pertama. Itu. Paham ya? Nah, ini yang kita inginkan ya. Inilah keseluruhan yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita bisa memahami ya. Selalu semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.